Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan bagaimana cara melakukan brute force pada website DVWA. Oke, pertama-tama kita sudah menginstal Laragon di sini sebagai web server ya. Dan untuk web server itu bisa bebas, bisa SAMPP maupun Laragon, dan itu sama saja. Untuk sekarang kita memakai Laragon. Dan selanjutnya kita juga sudah menginstal Burp Suite sebagai media serangan kita. Oke, ketika web di VWA-nya sudah kita download, selanjutnya kita akan menaruh web tersebut di folder Laragon. Kita masuk ke Laragon, di situ kita masuk www dan website di VWA bisa kita taruh di sini. Oke. Ketika kita sudah mengunduh dan menaruh website di VWA di Laragon, selanjutnya kita akan masuk ke Burp Suite. Oke, di sini kita nggak perlu bingung, kita masuk ke proxy saja. Di situ kita open browser di sini. Kenapa kita open browser di sini? Browser yang kita buka lewat Burp Suite itu proxy-nya sudah diatur secara otomatis oleh Burp Suite. Jadi kita bisa langsung buka website Laragon kita di sini, dan dia akan otomatis terhubung dengan aplikasi Burp Suite-nya itu karena proxy-nya sudah diatur otomatis oleh Burp Suite. Oke, di sini bisa kita buka website di VWA kita. Oke, sudah terbuka, dan security-nya kita ganti dulu. Kita ganti kalau Oke, pertama-tama kita akan melakukan serangan brute force di VWA, di website di VWA dengan security-nya low terlebih dahulu. Oke, kita coba di sini. Pertama kita coba untuk username dan password yang benar, yaitu admin dan password. Oke, jika benar tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan serangan. Bagaimana caranya? Oke, pada di VWA dengan security-nya low, dia itu sangat rentan karena bahkan tidak melakukan serangan brute force untuk kita bisa login ke dalamnya. Untuk melihat lebih lanjut universe di sini, nah bisa kita lihat kiri korenya. Jadi dia itu tidak ada yang namanya filterisasi karakter. Jadi dengan tidak adanya filterisasi karakter, kita bisa melakukan injection pada form injection dan passwordnya tanpa perlu melakukan push force. Ya, bisa kita lihat di sini tidak ada. Oke, dan untuk serangannya contohnya seperti ini. Kita bisa, karena misalkan kita sudah tahu username tapi kita tidak tahu passwordnya, bisa kita langsung saja ketik admin, ketik 1, di belakang ada notasi 2 kali untuk sebagai komentar, dan kita lewatinnya. Kita sudah bisa kurang lebih seperti ini. Dan kita juga sudah tahu username-nya. Jika tidak tahu username-nya jika seperti ini, kita akan coba titik 1 or user underscore id sama dengan 1 sebagai komentarnya agar tidak terbaca, dan bisa juga. Oke, karena security di VWA pada security level 1 tidak memerlukan brute force sama sekali agar kita bisa login ke dalamnya. Jadi ini sangat rentan. Dan sekarang karena kita sudah berhasil masuk di level low-nya, sekarang kita akan masuk ke security level medium. Kita submit. Oke, sekarang kita masuk ke security level medium dan kita view source dulu. Dan ya,
Dan ini bisa kita lihat ada sintaks untuk input sanitation ataupun filterisasi karakter. Jadi pada level medium kita tidak bisa melakukan SQL injection sederhana untuk dapat login ke dalam website DVWA. Maka dari itu pada level medium ini, karena dia sudah memiliki filterisasi karakter, sekarang kita harus menggunakan brute force agar kita bisa login ke dalam DVWA-nya. Dan bagaimana caranya? Oke. Pertama-tama kita kembali lagi ke brute force-nya. Oke, kita masuk ke tab proxy. Pertama-tama kita akan mengintercept ataupun menangkap data yang terkirim. Di sini kita tulis asal, saya Egy, passwordnya saya UBSI, kita kirimkan, dan ya, jika berhasil terintercept, maka di sini akan login terus, dan kita masuk ke website-nya, dan muncul di sini. Oke, ketika sudah muncul, kita pindahkan, kita send data ini ke intruder. Ini kita bisa matikan saja stepnya, dan kita masuk ke intruder. Oke, setelah kita masuk ke intruder, kita pastikan kita clear dulu biar bersih. Habis itu kita masukkan posisinya yang ingin kita berikan brute force ataupun kata-kata yang akan berubah-ubah nantinya ke depannya. Ya, bisa kita taruh di username, kita blok saja bagian isi dari username, dan kita blok juga bagian isi dari password, yaitu saya Egy dan saya UBSI. Setelah itu kita masuk ke payload. Sebelum masuk ke payload, kita pilih dulu jenis serangannya. Kita pilih cluster bomb attack. Sorry, di sini masih ada. Kita ulang lagi. Sepertinya tadi masih ada yang keblok. Kita clear terlebih dahulu. Kita pastikan semuanya bersih dan sempurna. Kita pilih cluster bomb attack. Lalu habis itu kita kembali seperti yang langkah sebelumnya. Saya Egy. Kita pilih lagi saya BSI. Oke. Setelah itu untuk username kita pilih payload positionnya di saya Egy, yaitu untuk username, dan kita paste kata-kata yang kita ingin input. Di sini sudah saya buat kurang lebih seperti ini. Ini untuk username dan ini untuk passwordnya. Kita copy username dulu, lalu kita paste di sini. Username sudah, sekarang kita masuk ke password. Sama kita copy lagi, dan kita paste. Oke. Setelah sudah selesai, sekarang kita masuk ke bagian setting di sini. Lalu kita pilih drag extract. Di sini kita ketik add, lalu kita fetch response. Nah, gunanya grab extract ini apa? Agar dia dapat memberitahu apa feedback yang diberikan oleh server. Jadi jika misalkan password dan username salah, maka dia akan memberikan feedback salah. Dan jika kita memberikan username dan password benar, maka dia akan memberikan feedback yang benar. Dan kita di sini akan mencari feedback berupa salah. Ya, kita kembali lagi ke website DVWA. Kita lihat di sini, ini adalah feedback ketika kita memasukkan username dan password yang salah. Kita copy saja, lalu kita cari di sini. Kita paste. Oke, kita dapat di sini. Ini adalah feedback jika salah. Lalu kita blok di sini agar dia terbaca. Kita oke. Oke, kita sudah menangkap feedback yang salah. Dan selanjutnya kita tinggal start attack saja. Kita oke. Dan sekarang tinggal kita tunggu.
Oke, sekarang proses attack sudah selesai dan di sini total ada 25 tag. Karena tadi kita memasukkan 5 username dan 5 password, maka dan sekarang kita bagaimana cara kita mencari username dan password yang benar. Kita pencet saja di sini, kita klik kiri dan ini hasilnya. Dan karena ini kosong, maka ini adalah feedback yang benar. Feedback di mana admin dan password yang kita masukkan benar. Jadi kosong deh. Dan karena ini kosong, bisa kita simpulkan ini benar. Karena yang tadi kita grab hanya feedback yang kesalahannya saja. Dan kita mendapatkan username yaitu admin dan passwordnya yaitu password. Oke. Dan begitulah cara brute force untuk level medium. Oke, selanjutnya kita akan melakukan brute force untuk level high. Pertama-tama kita ubah terlebih dahulu levelnya, level security-nya menjadi level high. Oke, langsung sudah berubah. Kita kembali ke brute force. Kita masuk ke view source. Jadi di level high ini sudah memiliki filterisasi karakter. Dan yang membedakan antara level high dengan medium, di level high ini kita memiliki tokenisasi. Jadi tokenisasi ini akan berubah setiap kita mengirimkan username maupun password. Jadi ketika kita melakukan brute force, jika kita tidak menambahkan tokenisasi, dia tidak akan menerima apa yang kita input. Karena setiap sesinya itu akan berubah. Jadi agar bisa melakukan brute force terus-menerus dan dia bisa menerima dan servernya bisa menerima dengan baik dan bisa melakukan feedback, maka kita harus melakukan juga yang namanya memberikan token di setiap sesi kita melakukan brute force. Jadi setiap kita brute force, token yang kita berikan juga akan berubah di setiap sesi kita. Dan bisa kita lihat ini akan terus menggenerate tokennya di setiap sesi itu. Jadi di sini agak lebih sedikit sulit untuk melakukan serangan brute force. Oke, dan bagaimana cara serangannya? Langsung saja kembali ke Burp Suite dan kita langsung close saja. Dan kita masuk ke HTTP history. Dan di sini bisa kita clear agar tidak memusingkan karena terlalu banyak. Dan habis itu kita kembali, kita masukkan password asal. Lalu tekan login, langsung masuk. Lalu selanjutnya kita refresh halamannya dan dia masuk halaman defaultnya itu index.php. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan kedua URL ini, kita akan masuk ke macros. Caranya bagaimana? Kita buka proxy setting, kita pilih session, kita scroll ke bawah, kita cari ke macros. Sebelumnya kita sudah membuat macros dan bisa kita hapus. Jadi fungsi macros ini kita akan mengubah session-session yang ada. Jadi kita akan menandai setiap session yang nantinya akan berubah setiap satu kali session. Oke, langsung saja kita menandai makrosnya. Kita pencet add, lalu kita pilih yang index.php, URL default dari website di view WA-nya. Lalu kita pencet OK, kita pencet configure item, kita pencet add, kita search user underscore token.
Setelah ketemu, langsung kita blok saja bagian value-nya. Oke, sudah kita blok, kita tekan OK, kita tekan OK. Setelah itu makronya sudah kita atur session handling rules-nya. Jadi session handling rules itu apa? Jadi fungsinya untuk menentukan kapan makrosnya ini akan dijalankan. Kita masuk ke session handling rules, kita add, kita ubah dulu scope-nya menjadi include all URL. Setelah itu rule action-nya kita add, kita pilih run a macros, kita pilih makro 6, lalu kita pencet OK. Oke, setelah kita menyeting macros dan session handling rules-nya, sekarang kita tinggal melakukan serangan seperti biasa. Oke, ini bisa kita silang. Kita masuk ke web DVWA, kita masukkan username dan password yang salah. Saya Egi, saya admin. Kita tekan login. Oh, sebelum kita tekan login, kita nyalakan dulu Interceptnya agar kita bisa menangkap. Kita login, di situ kita tangkap, lalu kita berikan ke intruder atau kita send ke intruder. Ini kita off-kan lagi, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya seperti biasa jangan lupa kita clear. Kita blok bagian username. Kita blok juga bagian password. Oke, setelah itu kita pilih attack-nya jadi cluster bomb attack. Sini username-nya kita masukkan. Kita copy, kita paste, dan sama passwordnya juga. Kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya kita grab lagi seperti tadi. Kita masuk ke setting, lalu kita grab extract, kita add savage response. Lalu kita copy, kita masukkan lagi username password yang salah. Kita copy feedback ketika kita memasukkan username dan password yang salah. Kita cari di sini. Setelah itu kita blok. Sudah terblok, kita tekan OK. Setelah itu tinggal kita tekan start attack. Kita tunggu. Ya, sudah selesai. Dan sekarang kita akan mencari username dan password yang benar. Seperti tadi kita tekan di sini. Ya, di sini kosong dan yang bawahnya terisi username dan password. Karena di sini kosong, berarti ini adalah feedback ketika username dan passwordnya benar. Oke, sekarang kita ingin mencari tahu apakah benar bahwa username dan sekarang kita ingin mencari tahu apakah benar token sessionnya berubah ketika mengirimkan data setiap sessionnya. Oke, sini kita bisa lihat user tokennya ada di sini. Oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Belakangnya 2518, kita ubah, belakangnya berubah, kita ubah lagi, belakangnya berubah lagi. Ya, seperti yang kita lihat di sini user tokennya berubah setiap sessionnya. Berarti kita sudah benar memasukkan cross-nya. Ya, kurang lebih segitu saja bagaimana cara kita melakukan brute force pada web DVWA untuk setiap levelnya, dari mulai level low, medium, sampai level high. Dan di tiap level-level tersebut tentunya security-nya akan semakin meningkat. Dan mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.